Halo teman-teman, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Hari ini, saya memangkas tunas air pada tanaman terong. Pemangkasan saya lakukan ketika tanaman terong sudah mulai berbunga. Seluruh tunas air yang ada di ketiak daun saya buang, terutama tunas air yang berada di bawah cabang utama yang berbentuk V atau Y ini. Tunas air yang berbentuk Y ini adalah tunas yang akan menjadi cabang terkuat yang akan kita pelihara dan tidak dibuang. Cabang terkuat ini biasanya berada tepat di bawah bunga terong pertama. Ini dia tunas air yang bagian bawah saya buang semua. Dan kini, cabang V atau Y pada tanaman terong ini sudah terlihat dengan jelas. Cabang inilah yang akan kita pelihara dengan baik agar terong berbuah lebat dan besar. Tunas air walau subur, bahkan sudah berbunga sekalipun, tetap saya buang ya. Ini sesuai dengan tata cara pemangkasan atau pruning tanaman terong yang juga saya pelajari dari petani terong di YouTube teman-teman. Tunas air hasil dari pemangkasan dapat dijadikan bahan pembuatan pupuk kompos. Pemangkasan atau pruning pada tanam terong ini saya lakukan pada seluruh tanaman terong yang saya miliki. Seluruh tunas air pada ketiak daun di bawah cabang V atau Y saya buang. Dengan demikian, tanaman terong terlihat lebih rapi dan nutrisi yang diserap oleh akar tidak terbagi ke banyak cabang dan tunas air. Selanjutnya, kita pindah ke tanaman tomat saya teman-teman. Lihatlah, buahnya sudah mulai besar dan bagus-bagus. Buahnya cukup lebat dan subur bagi kami pekebun di halaman rumah. Tanaman tomat ini cukup menggembirakan perkembangannya. Ada juga video dari awal penyemaian hingga panen perdana di video sebelumnya. Jika teman-teman berkenan bisa menontonnya. Pemangkasan pada tanaman tomat ini sudah saya lakukan beberapa waktu lalu. Kini saya kembali melakukan perawatan dengan memeriksa tunas air yang baru tumbuh atau tumbuh kembali setelah dipangkas. Tunas air yang saya pangkas tadi saya tanam kembali hanya untuk melihat apakah bisa tumbuh dengan cara di stek begini. Selanjutnya, saya ke kebun mini untuk merapikan tanaman buncis yang sudah tumbuh dan menjalar di jaring. Jika tidak segera dirapikan, maka untuk tanaman merambat begini akan menjadi susah nantinya. Oleh karena itu, secepat mungkin saya merambatkan tanaman buncis ini ke tempat yang telah disiapkan. Setelah merapikan tanaman buncis, kini saatnya untuk petik-petik dan panen-panen. Ada sayur pakcoy kesukaan kami yang cukup subur dapat dipanen.
Jadi senang dapat sayur segar-segar begini. Teman-teman paling suka sayur apa? Bisa dong tulis di komentar. Bendengan kecil ini bisa memuat 150 bibit sayur pakcoy. Biasanya kalau musim kering kami selalu tanam pakcoy. Ketika musim hujan sayur pakcoy yang ditanam sering rusak karena hama. Seperti ini, sudah ada yang rusak sayurnya. Syukurnya, sayur kembang kol tidak rusak, masih mulus dan bagus. Seperti biasanya sayur kembang kol tidak terlalu besar karena tanah kami dan perawatan kami yang masih kurang bagus. Selanjutnya ada sedikit sayur kacang panjang yang dapat saya petik. Yang tua ini sengaja dibiarkan untuk dijadikan bibit nantinya. Jadi bibit kacang panjangnya tidak perlu beli lagi. Ada timun juga. Lumayan bisa dipetik. Ya, ini kembang kol sudah rusak, kita petik saja. Mungkin ini tidak bisa dikonsumsi, bisa diberikan ke ayam peliharaan saya. Selain sayur masih ada juga cabai yang saya tanam di polybag, buahnya cukup banyak dan cukup baik. Beberapa pohon cabai ini sudah mampu memenuhi kebutuhan cabai di dapur saya. Kecuali ada kebutuhan tertentu yang cukup banyak baru saya beli cabai, jika hanya kebutuhan konsumsi sendiri cabai ini sudah sangat cukup. Tanaman cabai juga tergolong mudah ditanam, hanya saja jika kelembapan tinggi dan kurang sinar matahari, cabai dapat terserang patik dan kutu. Ini contohnya, cabai merah keriting yang terserang patek atau busuk buah. Alhamdulillah masih dapat banyak cabai hasil kebun sendiri. Cukup untuk konsumsi kami. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung kami. Semoga kalian diberikan rejeki yang melimpah dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo menanam. Nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa.